Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kali ini marilah kita membahas ringkasan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti fase F kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2026-2027 dengan tema membiasakan berpikir kritis dan cinta iptek. Dengan materi pokok Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, Quran Surah Ar-Rahman ayat ketiga, dan hadis terkait. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama, mampu membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil sesuai hukum tajwid yang baik dan benar. Dan yang kedua, mampu menganalisis asbabun nuzul dan tafsir ayat dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, serta menganalisis isi kandungan hadis mengenai berpikir kritis dan mencintai iptek. Ringkasan pertama, hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan penyebaran hoaks adalah berpikir kritis membantu masyarakat menahan diri dari menyebarkan hoaks. Jika seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik, hal yang paling mungkin dilakukan saat menerima informasi di media sosial adalah mencari sumber lain untuk memverifikasi kebenaran informasi. Aspek kemampuan yang paling rendah dan perlu ditingkatkan oleh masyarakat Indonesia adalah kemampuan berpikir kritis. Adapun kesimpulan yang paling tepat dari beberapa data yang ada adalah bahwa kemampuan berpikir kritis masyarakat Indonesia itu masih sangat perlu ditingkatkan. Kemudian, berdasarkan kasus yang terjadi, banyak sikap orang yang mencerminkan kurangnya kemampuan berpikir kritis. Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 telah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan selalu mengingat Allah dalam berbagai kondisi. Keadaan seperti itu ditunjukkan oleh kata yang ada pada ayat tersebut, yaitu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Adapun lafaz yang menunjukkan bahwa orang yang beriman tidak menganggap ciptaan Allah itu sia-sia adalah pada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah apa yang Kau ciptakan ini sia-sia. Sedangkan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 isinya adalah menantang jin dan manusia untuk menembus penjuru langit dan bumi. Berikutnya, istilah ulil albab dalam Quran Surah Ali Imran 190 sampai 191 merujuk pada orang yang berakal pikiran lurus dan memiliki nurani yang bersih. Hadis tentang berpikir kritis melarang umat Islam untuk berpikir tentang zat Allah. Tapi yang harus dipikirkan adalah, yang harus direnungkan adalah ciptaan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Sikap yang mencerminkan semangat mencintai iptek sesuai ajaran Islam adalah menggunakan ilmu untuk kemaslahatan umat. Adapun manfaat berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu dalam mengambil keputusan yang bijak. Kemudian cara yang tepat untuk menumbuhkan semangat mencintai iptek adalah belajar dan belajar dengan sungguh-sungguh, diiringi doa. Lalu cara sikap yang benar mengenai berpikir kritis dalam pandangan Islam, di antaranya berpikir kritis dalam membantu memecahkan masalah,
Berpikir kritis untuk membuat kita lebih bijak, berpikir kritis untuk mengajarkan kita supaya selalu bertanya. Dalil yang memerintahkan manusia untuk merenungkan ciptaan Allah terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191. Lafaz yang menunjukkan perintah merenungkan itu ditunjukkan oleh kalimat wa yatafakkaruna. Sikap yang tepat dalam menghadapi perkembangan iptek menurut Islam adalah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semata-mata untuk kemajuan dan kemaslahatan. Selanjutnya, berpikir kritis dalam pandangan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan inilah adalah tujuan yang paling utama dan mulia bagi siapapun yang memiliki akal pikiran jernih. Hikmah dari mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ajaran Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberi manfaat bagi umat. Adapun hubungan antara iman dan iptek dalam pandangan Islam adalah bahwa iman menjadi landasan dalam pemanfaatan iptek. Dengan kata lain, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi setinggi dan seluas apapun harus senantiasa dilandasi oleh prinsip-prinsip keimanan. Penerapan nilai-nilai Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari dibuktikan, ditunjukkan dengan merenungkan ciptaan Allah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang terkategori sebagai ulul albab memiliki ciri pertama, selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi. Yang ketiga, menyadari bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Dan yang keempat, senantiasa bertasbih serta memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga dari siksa api neraka. Hubungannya dengan berpikir kritis, orang beriman menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan alam semesta sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar menghafal atau menerima tanpa refleksi. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 menantang jin dan manusia untuk menembus penjuru langit dan bumi jika mampu. Namun mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan teknologi. Dalam konteks modern, ayat ini mendorong umat Islam untuk menguasai iptek seperti eksplorasi antariksa, penelitian ilmiah, dan pengembangan teknologi. Contoh konkretnya adalah bagaimana melakukan pengembangan satelit untuk komunikasi, melakukan penelitian luar angkasa, dan berinovasi di bidang kesehatan. Namun semua itu tentu harus dilakukan dengan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 hikmah berpikir kritis adalah pertama, dapat membantu memecahkan masalah dengan bijak karena tidak mudah terpengaruh opini tanpa bukti. Kedua, mencegah penyebaran hoaks dan informasi palsu karena selalu melakukan verifikasi. Dan yang ketiga, senantiasa meningkatkan keimanan karena semakin banyak merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pula keyakinan akan kebesarannya. Hubungan iman dengan berpikir kritis dan iptek sangat erat hubungannya. Sangat erat tentunya. Iman yang kuat mendorong seseorang untuk menggunakan akal pikirannya dalam merenungkan ciptaan Allah. Seperti tersurat dan tersirat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Iman memberikan landasan moral dalam pemanfaatan iptek, sehingga teknologi digunakan untuk kemaslahatan umat,
bukan untuk kerusakan. Sebaliknya, penguasaan iptek yang dilandasi iman akan meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh penerapan sikap kritis dan cinta iptek dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya pertama, rajin tadarus Al-Quran dan merenungkan makna ayat sebagai bentuk pengamalan Quran Surah Ali Imran 190 sampai 191. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan tidak mudah percaya pada informasi di media sosial atau dimanapun, dan selalu melakukan verifikasi, tabayun, mencari kebenaran terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, senantiasa memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif, bukan untuk hura-hura, seperti mencari ilmu, berdakwah, dan berbagai informasi bermanfaat sesuai dengan semangat Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Demikian ringkasan materi kali ini selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.